budaya. Bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara, kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang berdirinya kerajaan Ngaijokarto Hadiningrat atau Kasultanan Yogyakarta, tulisan My Love. Siapakah pendiri Keraton Ngaijokarto Hadiningrat? Beliau dikenal dengan sebutan Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah pendiri kerajaan Yogyakarta dengan nama kecil adalah Bendoro Raden Mas Sujono. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang merupakan putra dari Sunan Amangkurat IV dari istri Selir yang bernama Mas Ayu Tejowati. Beliau dikenal sebagai sosok peletak dasar budaya Mataram yang memberi warna dan corak serta ruh bagi lingkungan keraton dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Bendoro Raden Mas Sujono dikenal sangat cepat dalam olah prajuritan. Beliau mahir berkuda serta memainkan senjata. Beliau juga dikenal sangat taat beribadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Tahun 1746 Pangeran Mangkubumi mengangkat senjata melawan Kompeni Belanda. Pangeran Mangkubumi memiliki pengikut sebanyak 3.000 prajurit dan jumlah tersebut terus meningkat. Di tahun 1747 jumlah prajurit tersebut mencapai 13.000 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 2.500 prajurit adalah prajurit berkuda. Tahun 1740 merupakan masa yang berat di bumi Mataram karena pada masa tersebut pemberontakan merajalela mulai dari geger Pacinan yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu oleh Pangeran Sambernyawa hingga gerakan-gerakan separatis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa sendiri pada hari-hari berikutnya, sehingga menyebabkan keraton harus berpindah dari Kartosuro ke Solo. Itu terjadi pada tanggal 17 Februari 1745. Perpindahan Keraton Kartosuro ke Keraton Solo atau ke daerah Solo. Dalam upaya memadamkan pemberontakan Pangeran Sambernyawa, Raja Mataram saat itu yaitu Susunan Pakubuwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi. Upaya Pangeran Mangkubumi untuk mengurangi pengaruh VOC di bumi Mataram, melakukan pengendalian masyarakat khususnya di daerah pesisir utara Jawa. Namun upaya tersebut gagal karena adanya pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Patih Pringgalaya yang
berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkraman virus. Gagalnya VOC menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi berakibat mundurnya Gubernur Jawa Utara Baron Van Bontindrok dari jabatannya. Dia lain daerah Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga terkena dampaknya, merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron Van Imhoff kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sepeninggal Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang akhirnya digantikan oleh gubernur baru, yaitu Nicholas Harting. Tanggal 23 September 1754 diadakan pertemuan antara Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Pada pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan yang menjadi bagian dari rancangan awal terjadinya peristiwa yang disebut Pilihan Nagari. Hasil kesepakatan tersebut akhirnya diserahkan kepada Sultan Pakubuwono III dan disepakati oleh Sultan Pakubuwono III pada tanggal 4 November tahun 1754. Butir-butir kesepakatan tersebut akhirnya dituangkan dalam naskah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Akhirnya resmi ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Setelah resmi ditandatangani naskah perjanjian Giyanti tersebut, akhirnya hal itu menjadi babak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 13 Maret 1755 atau bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal tahun 1680. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Demikian saudara, kisah tentang berdirinya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Salam Rahayu, salam budaya.